Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatul Hasanah, NIM 1906311000050, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum berorientasi web, yaitu mengenai tugas Lapres Laporan Praktikum Modul 2, mengenai pengisian kode dan debugging program berbasis web. Nah, di sini pada tugas pasca praktikum diperintahkan untuk membuat program yang di dalamnya menerapkan coding guidelines, dan program yang dibuat ini diperintahkan untuk analisis. Nah, jadi diperintahkan untuk menganalisis program yang dibuat. Nah, saya di sini akan membuat sebuah program berupa struk belanja di Alfamart. Jadi saya akan membuat seperti ini untuk tampilan di webnya nanti. Baik, langsung saja pada codingnya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat sebuah program, kode program di software Sublime Text. Saya sudah save, saya beri nama modul 2, tugas, dan NIM saya. Nah, yang pertama di sini ada kode dokumen type HTML, di mana kode ini mendefinisikan dokumen HTML. Lalu di sini ada kode HTML, yaitu merupakan elemen root dari halaman HTML. Dan di sini ada body. Nah, jadi body ini untuk isi dokumen yang nantinya akan ditampilkan, baik berupa judul, paragraf, gambar, dan lain-lain. Lalu tidak lupa juga ditutup dengan kode body dan HTML. Nah, di sini saya menggunakan sinteks untuk script PHP, kode PHP, di mana untuk kodenya dimulai dengan buka kurung atau tanda seperti ini, tanda tanya PHP, lalu ditutup dengan tanda tanya tutup kurung seperti ini. Nah, untuk kode ini, jika kita run atau kita lihat hasilnya, nah ini sebelumnya kita lihat dulu di localhost, lalu nama filenya. Di sini saya beri nama folder praktikum PBW modul 2. Lalu kita cari file yang sudah dibuat tadi. Nah, ini dia. Nah, jadi ini hasil tampilan dari kode yang saya buat. Nah, langsung saja pada analisisnya. Jadi di sini terdapat kode H2. Nah, di mana kode ini merupakan H2 itu, H merupakan judul. Jadi di sini saya menggunakan judul kedua. Kenapa tidak mengambil H1? Karena menurut saya ukuran fontnya terlalu besar, jadi saya mengambil H2. Lalu di sini terdapat kode style background color tomato. Nah, di sini ini untuk berfungsi sebagai pemberi warna background. Jadi di sini saya mengambil warna merah. Lalu untuk teks yang ditampilkan ada Alfamart STA karet, yaitu yang atas ini. Dan yang di bawah ini, jadi ini kenapa ke enter untuk PT Sumber Alvaria, karena saya beri kode BR. Jadi tidak perlu membuat terlalu banyak kode H2, cukup diberi BR saja. Hasilnya seperti ini. Untuk kode yang ini menghasilkan tampilan judul pertama yang ini. Lalu yang kedua, di sini ada H3. Agar font yang judul kedua ini lebih kecil, maka saya menggunakan H3, heading 3. Menampilkan jalan, lalu NPWP, dan jalan untuk lokasi Alfamartnya, menghasilkan seperti ini. Nah, ini ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Terdapat dalam satu halaman judul, yaitu halaman judul 3, saya beri kode BR, agar tidak perlu membuat lagi. Jadi ini berfungsi sebagai enter. Nah, selanjutnya, setelah ini untuk identitas Alfamartnya, dilanjutkan dengan isinya. Nah, seperti yang gambar tadi, ini sudah lanjut pada kode atau bagian bound dan kasir. Nah, di sini ini untuk kodenya. Kode yang ini menampilkan untuk kolom yang pertama atau baris yang ini, yang ada di dalam border. Nah, di mana di sini terdapat kode ini sebagai border. Jadi untuk kode yang ini di dalam ini akan terdapat di dalam border yang warna merah ini, di mana menggunakan kode style border lalu menggunakan warna tomato atau merah. Di mana untuk kode yang ini merupakan paragraf, makanya di sini kodenya adalah P.
Nah, selanjutnya kita terapkan sintaks PHP, di mana terdapat kode ini sebagai dimulainya skrip PHP. Lalu terdapat kode print. Nah, kode print ini merupakan kode print tanpa tanda kurung. Jadi untuk kode print itu bisa digunakan dengan tanda kurung atau tidak. Di sini yang tidak, di mana berfungsi untuk menampilkan teks yang ini, teks bound ke halaman webnya. Lalu di sini untuk print yang kedua menampilkan tentang data kasir, yaitu Jerome Pauline. Nah, untuk kedua data ini saya tidak berikan kode BR sebagai enter, jadi hasilnya nanti akan menjadi satu baris, yaitu seperti berikut. Nah, ini kode bound, lalu karena tidak ada kode BR-nya langsung dilanjut dengan kasir. Nah, selanjutnya diterapkan juga untuk komentar. Nah, ini komentar untuk menghilangkan kode dalam tampilannya, yaitu menggunakan tanda garing 2. Nah, jika sebuah kode diberi tanda garing 2 ini, maka nanti hasilnya di halaman web akan hilang. Jadi untuk kode alamat kasir ini tidak akan tampil. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada. Lalu terdapat kode tanda tanya dan tutup huruf ini sebagai akhir dari skrip PHP. Jadi untuk skrip PHP yang pertama ini sudah selesai dan menghasilkan kode yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode untuk struk belanjaannya, yaitu mengenai apa yang dibeli, lalu total item, lalu tunai, ini uang yang dibayar oleh pembeli, lalu kembaliannya. Nah, untuk kotak yang ini menjadi satu, saya jadikan satu skrip, yaitu yang ini. Nah, yang baris kedua, kotak kedua ini. Yang pertama, tetap menggunakan kode P ini, saya beri border warnanya merah. Lalu ada skrip PHP, dimulainya skrip PHP. Lalu di sini terdapat, jadi ini kita bentuk variabel. Nah, di sini terdapat variabel SX, yaitu sama dengan 4.500, di mana ini merupakan harga sari roti. Tadi kan di struk yang ini, pembeli membeli sari roti. Nah, di sini variabel XX sama dengan 4.500 sebagai harga sari roti. Lalu terdapat variabel Y, yaitu merupakan jumlah barang yang dibeli. Jadi, jumlah barang atau jumlah sari roti yang dibeli. Lalu di sini terdapat kode atau variabel SZ, yaitu merupakan tunai, uang yang dibayar oleh pembeli sebesar 20.000. Lalu di sini terdapat variabel A, di mana merupakan hasil perkalian dari variabel X dan variabel Y. Lalu terdapat variabel B, di mana merupakan hasil pengurangan dari variabel Z, yaitu tunai yang dibayar oleh pembeli dikurangi variabel A, total belanjaannya. Nah, langsung saja, di sini terdapat kode ECO atau ECO. Nah, kode ECO ini sama halnya manfaatnya dengan kode print, yaitu untuk menampilkan. Nah, kode ECO ini bisa digunakan dengan tanda kurung atau tanpa tanda kurung. Di sini saya menggunakan yang tanpa tanda kurung. Nah, untuk baris yang pertama, untuk menghasilkan baris yang pertama ini, untuk sari roti, untuk harga satuannya, maka kita masukkan teks berupa sari roti, lalu ini jumlahnya, ini untuk harga satuannya ya, harga satuan sari roti. Lalu untuk harga satuan sari rotinya ini kita masukkan variabel X yang tadi kita buat, kita panggil, yaitu yang ini. Nah, kita panggil di bagian sini, kita beri tanda titik, lalu kita panggil variabel X-nya. Nah, jadi dari hasil kode ini menghasilkan tampilan di web, yaitu yang ini. Untuk nama barang yang dibeli yaitu sari roti. Nah, untuk harga satuannya ini, jika 1, maka harganya 4.500. Nah, selanjutnya terdapat kode ECO, lalu strip seperti ini, di mana di depannya ada BR sebagai enter, dan di belakang juga BR sebagai enter. Nah,
untuk fungsi dari strip ini sebagai pembatas untuk data selanjutnya seperti strip yang ini. Nah,